Demikianlah firman Tuhan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini menguatkan hidup kita bahwa Tuhan Yesus itu hadir di tengah-tengah hidup kita, apalagi berkumpul bersama. Bahkan firman Tuhan berkata, jika ada 2 atau lebih dari 3 orang berkumpul bersama, maka di situ pun Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Hari ini kita berada di tempat ini, di gereja Tuhan di tempat ini, kita berkumpul bersama supaya kehadiran Tuhan nyata di tengah-tengah kita. Amin. 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 Mengapa kita memerlukan Tuhan dalam hidup kita? Karena sebagai orang Kristen, orang percaya, hanya Yesuslah yang sanggup menolong hidup kita, karena Dialah yang memiliki kuasa yang besar. Saudara yang sakit, saudara yang butuh pekerjaan, saudara yang butuh pasangan hidup, saudara yang bisnis saudara hancur, saudara yang hidup saudara penuh dengan masalah, hari ini hanya Yesus yang menjadi sumber jawaban di tengah-tengah hidup kita. Oleh sebab itu, saudara, apa yang harus kita lakukan supaya Yesus hadir? Yang pertama adalah kita harus sepakat. Sepakat itu, saudara, di dalam bahasa Yunaninya adalah symphoneo. Symphoneo ini kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Inggris itu adalah simfoni. Simfoni itu berarti adalah selaras satu dengan yang lain. Di dalam bahasa Indonesia sepakat artinya seia sekata, satu suara, tidak ada perbedaan. Yang pertama, jika Tuhan ingin hadir di tengah-tengah hidup kita, kita harus sepakat dulu, simfoni, berhubungan satu dengan yang lain. Berhubungan dengan siapa? Yang pertama, berhubungan antara hati kita dengan Tuhan. Itu harus selaras. Ya. Artinya ketika kita berhubungan dengan Tuhan, kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan semakin menjauh dari Tuhan. Yang kedua, selaras juga antara hubungan kita dengan manusia. Hubungan kita dengan lingkungan sekitar kita, tetangga-tetangga kita, dengan keluarga kita, dengan saudara-saudara kita. Itu juga harus berhubungan. Jangan hubungan Tuhannya dekat, tapi hubungan dengan sesamanya jauh. Itu bukan sepakat namanya. Sepakat artinya hubungan Tuhan kita dekat, dan hubungan dengan manusia itu juga dekat. Ya. Atau sebaliknya, dengan keluarga kita dekat, dengan tetangga kita dekat, dengan orang lain kita dekat, tapi dengan Tuhannya kita jauh. Oh, dia baik loh, oh dia suka memberi, tapi dia nggak pernah ke gereja, tapi dia nggak pernah baca Alkitab, tapi dia tidak pernah memuji Tuhan. Itu bukan sepakat. Sepakat adalah adanya kesinambungan, keselarasan antara hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Amin. Yang kedua, supaya Tuhan hadir di tengah-tengah hidup kita, kita harus minta. Di ayat 19 berkata, jika 2 orang padamu sepakat meminta apapun juga permintaan mereka dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Apakah saudara sudah minta sekarang kepada Tuhan? Apa yang menjadi pergumulan saudara? Apa yang menjadi kerinduan saudara? Minta. Meminta kepada Tuhan itu bukan hanya sekali, 2 kali, terus menerus sampai Tuhan mendengar, sampai Tuhan menjawab apa yang menjadi permintaan saudara. Sama seperti anak kecil, kalau dia meminta, misalkan dia minta mainan kepada orang tuanya, dia akan meminta terus. Seperti anak saya, Erasmus, dia ulang tahun minta sepeda. Sebulan sebelumnya dia sudah bilang tuh, nanti ulang tahun minta sepeda ya, beliin sepeda. Besoknya diminta lagi, nanti ulang tahun saya beli sepeda ya. Besoknya diminta lagi, nanti ulang tahun saya beliin sepeda. Saya sebagai orang tua mendengar itu,
pasti ada perasaan, wah diminta terus, diminta terus, diminta terus. Ya udahlah, kita berikan saja. Akhirnya pas ulang tahun sepedanya diperbaiki, dia punya sepeda. Minta kepada Tuhan, minta secara terus menerus. Saudara yang minta kesehatan, saudara yang minta pekerjaan, saudara yang minta pasangan hidup, saudara yang meminta supaya Tuhan berkati, minta setiap hari, setiap saat. Sampai Tuhan mendengar apa yang menjadi doa saudara. Makanya ada istilah yang berkata pray until something happen. Berdoa terus sampai sesuatu terjadi dalam hidup saudara. Sampai kapan itu kita nggak tahu. Kita tidak tahu waktu Tuhan akan memberikan jawaban dari doa saudara. Tapi minta terus. Bisa Tuhan jawab besok, bisa Tuhan jawab minggu depan, bulan depan, atau tahun depan Tuhan jawab doa saudara. Tapi yang kita lakukan adalah kita meminta terus kepada Tuhan. Berseru memanggil nama Tuhan. Berseru menyerukan apa yang menjadi kerinduan saudara kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, jika kita sudah bersepakat, jika kita sudah meminta, dan yang ketiga adalah kita berkumpul. Artinya ada persekutuan. Ayat 20, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada. Sudah sepakat, sudah minta, yang ketiga berkumpul. Kita harus berada di tengah-tengah perkumpulan orang kudus. Mazmur berkata, janganlah kita berada di tengah-tengah perkumpulan orang-orang pencemooh. Saudara tahu pencemooh? Pencemooh itu adalah orang yang selalu membicarakan orang lain, kejelekan orang lain, padahal dirinya belum tentu baik, belum tentu benar daripada yang dia bicara. Orang pencemooh itu hanya menganggap dirinya yang paling benar, paling kudus, paling suci daripada orang lain. Sehingga dia tidak menyadari bahwa dia juga orang berdosa. Sehingga dia tidak menyadari kalau dia melakukan banyak kesalahan. Seperti orang Farisi menganggap dia paling benar, paling kudus. Padahal dia tidak tahu semuanya itu ternyata Tuhan Yesus benci dalam dirinya. Melakukan persekutuan dengan orang benar, maka kita akan diubahkan. Kita akan dipulihkan. Kita akan saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalau kita berkumpul dengan orang pencemooh, kita kumpul dengan tukang mabuk, kita jadi ikut mabuk. Kita kumpul dengan tukang orang main judi, kita jadi ikut main judi. Kita kumpul dengan orang perampok, kita jadi ikut merampok. Tapi kalau kita kumpul dengan orang-orang yang takut Tuhan, kita akan diarahkan supaya semakin takut kepada Tuhan. Kumpul dengan orang-orang yang cinta Tuhan, kita akan diarahkan untuk semakin cinta kepada Tuhan. Kita kumpul dengan orang-orang yang rindu melayani Tuhan, kita akan diarahkan supaya bisa melayani Tuhan dan memberi hati untuk melayani Tuhan. Jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan, supaya